Di sini saya akan melakukan cara mencuci tangan. Yang kita butuhkan adalah sabun dan juga tentunya air. Pertama, kita basuh air ke tangan kita terlebih dahulu. Kemudian kita sekali saja. Kemudian kita cara melakukan cuci tangan 6 langkah ya. Setelah itu kita bilas sampai bersih. Setelah itu selesai. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan suhu, nadi, tensi, dan pernafasan. Kita pemeriksaan suhu terlebih dahulu yaitu menggunakan termometer. Di sini kita normalkan terlebih dahulu termometernya. Setelah itu taruh di bagian ketiak ataupun mulut. Silahkan mau taruh di bagian mana? Setelah itu kita akan melakukan pemeriksaan tensi. Yang kita butuhkan adalah tensimeter dan stetoskop. Kita pasang terlebih dahulu tensimeternya. Misalkan kita taruh di atas tensimeter tersebut, di atas siku sebelah sini, 2 jari di atas siku. Kemudian kita pakai stetoskop. Dan stetoskop ini taruh di bagian nadi. Usahakan terdengar ya. Kita cari terlebih dahulu di bagian nadinya sebelah mana. Jikalau sudah ketemu, kita bisa memulai untuk menensi. Tensi kita coba sampai kita mencet sampai 140. Kemudian kita turunkan pelan-pelan di sini ya, untuk mencari tahu mana sistol dan mana diastolnya. Turunkan pelan-pelan saja ya. Dan di sini pengukuran tensi dari klien adalah 120/80, jadinya normal. Setelah itu kita lepas, kita masuk ke pemeriksaan nadi. Jadi nadinya kita menggunakan tangan saja. Menggunakan tangan, kita hitung per menit. Jikalau nadi normal itu 60 kali per menit, jadi kita hitungnya per menit ya. Sambil kita menunggu suhunya. Dan sudah 60 kali per menit. Kemudian suhunya, karena dia termometernya sudah bunyi dan kita tahu di sini suhunya adalah 36,1. Setelah itu kita melakukan pemeriksaan yaitu pernapasan. Kita coba klien untuk menarik nafas dalam, kemudian keluarkan melalui hidung. Tarik nafas, kemudian keluarkan melalui mulut. Bisa dicoba sekarang? Kita tarik, keluarkan lewat mulut. Lagi lewat hidung. Jadi itulah pemeriksaan suhu, nadi, tensi, dan pernafasan. Terima kasih. Di sini saya akan memberitahukan jenis-jenis pengaturan posisi tubuh. Yang pertama yaitu ada posisi dorsal recumbent. Apa sih posisi dorsal recumbent itu? Posisi ini itu pasien berbaring telentang dengan kedua lutut fleksi atau ditarik atau direnggangkan
di atas tempat tidur. Posisi ini dilakukan untuk merawat dan memeriksa genitalia serta pada proses persalinan. Lalu, yang selanjutnya ada posisi Trendelenburg. Posisi ini, pasien berbaring di tempat tidur dengan bagian kepala lebih rendah dari bagian kaki. Posisi ini digunakan untuk melancarkan peredaran darah ke otak. Lalu selanjutnya ada posisi SIM. Posisi SIM adalah posisi miring ke kanan atau ke kiri. Hal ini dilakukan untuk memberi kenyamanan dan memberikan obat pada pasien. Lalu selanjutnya ada posisi Fowler. Posisi Fowler adalah posisi setengah duduk atau duduk di mana bagian kepala tempat tidur lebih tinggi atau dinaikkan. Pada posisi Fowler 15-30 derajat. Lalu selanjutnya ada posisi semi-Fowler. Posisi ini berada pada 30-45 derajat. Posisi ini diindikasikan kepada klien yang mengalami gangguan pernapasan dan klien pada fase immobilisasi. Lalu yang terakhir ada posisi litotomi. Posisi ini pasien berbaring telentang dengan mengangkat kedua kaki dan menariknya ke atas bagian perut. Posisi ini dilakukan untuk memeriksa genitalia pada proses persalinan dan pemasangan alat kontrasepsi. Terima kasih. Di sini saya akan memberitahukan cara untuk melakukan latihan ROM bagian lengan saja. Yang pertama, ikuti gerakan saya ya. Seperti ini. Lalu begini. Begini. Kemudian tangannya seperti ini. Terus seperti ini. Jadi seperti itu melakukan latihan ROM di bagian lengan saja. Terima kasih. Halo, di sini saya akan memberikan Penkes pentingnya mobilisasi. Kita harus tahu dulu apa sih mobilisasi itu. Mobilisasi adalah kemampuan seseorang untuk bergerak secara bebas, mudah dan teratur yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehat. Pasti setiap orang butuh bergerak kan? Pasti dong. Jika kita kehilangan mobilisasi kita akan ketergantungan dan kita membutuhkan tindakan keperawatan. Di sini selain ada definisi, ada manfaat mobilisasi. Yang pertama, meningkatkan sirkulasi darah. Yang kedua, meningkatkan berkemih untuk mencegah retensi urin. Ketiga, meningkatkan metabolisme. Dan yang keempat, meningkatkan peristaltik. Lalu di sini ada faktor yang mempengaruhi mobilisasi. Yang pertama, gaya hidup. Gaya hidup dapat dipengaruhi oleh latar belakang, budaya, dan tempat tinggal. Lalu yang kedua ada usia. Jika biasanya usia lanjut, pasti kekurangan kemampuan untuk melakukan aktivitas dan mobilisasi akan menurun. Saya akan bertanya, apa kamu tahu manfaat dari mobilisasi? Ada yang pertama meningkatkan metabolisme dan meningkatkan peristaltik. Nah, makasih. Itulah cara memberikan Penkes kepada klien untuk mengetahui Penkes pentingnya mobilisasi. Terima kasih. Di sini saya akan memberitahukan bagaimana cara untuk batuk efektif. Batuk efektif adalah suatu metode batuk dengan benar di mana energi dapat dihemat sehingga tidak mudah lelah dan dapat mengeluarkan dahak secara maksimal. Bagaimana? Saya akan mengajarinya ya. Ikuti saya. Pertama, telapak kaki harus
terus nempel di lantai. Kemudian tangan seperti ini, taruh di atas perut, badan condongkan, tarik nafas, buang nafas, lalu batuk 3 kali. Nah, seperti itulah cara untuk melakukan batuk efektif. Terima kasih. Di sini saya akan memberitahukan bagaimana cara memindahkan pasien dari kursi roda ke tempat tidur. Yuk kita lihat bagaimana. Pertama, jadi seperti ini cara memindahkan pasien dari kursi roda ke tempat tidur. Terima kasih.